Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita biasakan menonton video sampai habis agar tidak gagal paham, dan nantinya kita juga tidak gagal di dalam berkomentar. Menyikapi judul yang ada di video ini, yaitu tantangan buat para YouTuber. Tentu kalau kita memaknainya dengan letterlex ya, maka itu adalah pasti banyak yang berpikir bahwa itu adalah sebuah tantangan ataupun saling menantang. Namun di sini yang akan kita bahas adalah seorang YouTuber itu memiliki tantangan membuat sebuah konten, membuat sebuah video yang banyak dicari di kolom ataupun di kolom pencarian YouTube ya. Nah, YouTube sendiri merupakan sebuah media sosial yang sangat populer saat ini. Bahkan YouTube ini telah dinobatkan sebagai media sosial terpopuler untuk masyarakat di negara kita, di Indonesia ini. Ya, karena apa? YouTube sendiri ini berhasil menjaring atau digunakan oleh 170 juta pengguna, atau kalau di persentase itu sekitar 93,8% dari total keseluruhan populasi, yaitu 181,9 juta pengguna internet yang berusia 16-64 tahun. Hal ini berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh Hootsuite dan We Are Social pada Januari 2021. Jadi pengguna internet berusia 16 sampai dengan 24 tahun paling banyak menghabiskan waktunya menonton video online di perangkat mereka. Nah, dari sini tercatat 98,5% dari 181,9 populasi memilih beraktivitas di internet dengan menonton video online atau streaming. Dalam arti kata, 179,1 juta orang di Indonesia telah memanfaatkan internet untuk menonton video di channel YouTube. Selain itu, 74,3% dari total populasi atau 135,1 juta orang telah menghabiskan waktunya di internet untuk menonton vlog atau video blog. Sementara layanan streaming lainnya seperti musik ini telah menjangkau 84% pengguna atau 152 juta masyarakat Indonesia. Nah, dengan semakin populernya YouTube, maka ini akan semakin menarik orang untuk menjadikan atau menonton ataupun membuat channel-channel YouTube. Jadi kalau ada
apa kehadiran konten-konten baru yang semakin unik dan beragam. Ini sebenarnya sungguh sangat menjadi sebuah peluang bagi seluruh orang, seluruh manusia untuk memanfaatkan YouTube ini dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan para subscribernya, dijadikan sebagai media untuk pembelajaran dan edukasi. Nah, di samping itu ternyata dengan membuat konten-konten di YouTube ini juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi para konten kreator tersebut. Kalau kita melihat channel YouTube ataupun konten-konten di YouTube ini memang beragam sekali, beraneka ragam konten, beraneka ragam video jenis genrenya. Namun ternyata dari sekian banyak macam video tersebut, ini ada beberapa video yang paling banyak dicari, ya, konten seperti apa yang sering dicari oleh para pengguna ataupun netizen yang melihat video di YouTube. Ada yang pertama yaitu vlog. Jadi vlog ini banyak sekali dicari oleh para pengguna YouTube, yaitu vlog ini biasanya berisi kegiatan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Namun videonya dibuat sedemikian rupa, dikemas secara menarik dan sehingga visualnya itu dapat ditonton dengan menghibur para pengguna atau penonton yang ada di channel YouTube. Bahkan biasanya masyarakat akan menanti momen-momen menarik dari pemilik channel tersebut ketika mereka ngevlog seperti itu ya. Jadi dengan menonton video vlog ini memang menimbulkan sebuah keseruan tersendiri, keasikan tersendiri, sehingga tidak salah apabila video vlog ini memang lebih banyak dicari dibandingkan video-video yang lain. Sementara yang kedua adalah makanan atau kuliner. Ya. Jadi sampai saat ini kita lihat bahwa channel-channel food ataupun makanan atau kuliner ini ya termasuk mereview makanan, terus lokasi kuliner favorit, masak-memasak, resep dan sebagainya. Nah, ini masih menduduki peringkat kedua sebagai video yang banyak dicari oleh masyarakat. Di peringkat ketiga itu ada tutorial. Ya, tutorial ini biasanya dicari ya untuk melihat hal-hal yang misalkan butuh panduan, seperti bagaimana tutorial membetulkan salah satu perangkat rumah tangga, atau tutorial bagaimana menservis alat-alat elektronik dan lain-lain. Nah, tutorial ini sampai saat ini masih banyak dijadikan rujukan oleh sebagian masyarakat untuk mendapatkan ilmu baru. Jadi tidak ada salahnya
apabila kita misalkan kesulitan melakukan sesuatu, kita ketik aja di YouTube untuk mencari sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kecantikan. Nah, biasanya ini adalah para wanita yang mencari konten-konten kecantikan ini ya. Ini di dalam konten-konten kecantikan ini biasanya isinya adalah bagaimana info-info produk make up, skincare, mulai dari harga yang paling mahal sampai harga murah, bahkan sampai pada homemade atau tutorial membuat sendiri alat-alat atau produk-produk make up alami yang biasanya disampaikan oleh para konten kreator tersebut. Nah, di sini sudah bisa dipastikan bahwasanya kalau kita membuat konten kecantikan, tentu saja kita harus memahami produk-produk apa saja, dan bahkan mungkin bagi sebagian wanita biasanya membuat konten kecantikan ini berdasarkan pengalaman pribadinya, termasuk review kosmetik yang dibelinya, terus juga bagaimana dia menemukan resep-resep baru untuk ditampilkan di konten YouTube-nya tersebut. Yang selanjutnya adalah game. Nah, game ini kebalikannya daripada kecantikan tadi. Kalau kecantikan tadi sudah dipastikan yang nonton banyak wanita. Nah, kalau ini biasanya mayoritas peminat konten game adalah para cowok ya. Jadi mereka biasanya sangat suka banget ya untuk mencari konten-konten game ini, yang bahkan ada streaming game ya, game secara langsung, mabar dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu konten yang sering dicari. Yang selanjutnya adalah film pendek. Nah, film pendek ini biasanya berisi dengan humor-humor segar, juga informasi-informasi yang biasanya dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah film pendek. Nah, jadi saudaraku, itulah beberapa konten atau video yang banyak dicari di kolom pencarian YouTube. Jadi bagi para YouTuber pemula, nah ini bisa mencari salah satu dari kelima apa yang telah saya sampaikan tadi untuk dijadikan sebagai tema ataupun video yang akan dibikinnya, terutama untuk saudara-saudara kita YouTuber pemula, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi panduan bagi kita di dalam membuat channel YouTube. Nah, saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.